Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, dalam video ini kami akan mempresentasikan dan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori motivasi dalam pembelajaran, guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman SPSI, MSI. Nah, sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rizal Arif. Perkenalkan, nama saya Ardani Salsabila. Dan saya sendiri Sakina Mawada. Kami akan bersama-sama memaparkan bagaimana teori motivasi dalam pembelajaran dan meningkatkan proses pembelajaran. Oke, baik, saya pemateri pertama akan membacakan pengertian motivasi dalam pembelajaran. Definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi individu dalam konteks pembelajaran. Dorongan ini bisa berasal dari dalam diri individu, motivasi intrinsik seperti rasa ingin tahu, minat atau keinginan untuk mencapai tujuan pribadi. Selain motivasi, juga bisa berasal dari faktor eksternal seperti penghargaan, pujian atau tekanan dan lingkungan sekitar. Kehidupan seorang manusia secara alamiah selalu dihubungkan dengan motivasi, di mana motivasi adalah alasan yang menghindari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Yang, yang kedua itu peran motivasi dalam proses belajar. Motivasi Motivasi memainkan peran penting dalam proses belajar karena karena mempengaruhi aspek penting antara lain seperti perhatian. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi si siswa terhadap materi yang dipelajari. Dua, upaya. Siswa yang termotivasi akan menunjukkan usaha yang lebih besar dalam belajar. Yang terakhir itu ketekunan. Motivasi membantu siswa untuk tetap gigih dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Siswa yang termotivasi akan terus mencoba dan mencari solusi ketika menghadapi tantangan dalam belajar. Terima kasih. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu teori motivasi dalam pembelajaran. Di sini kami akan membahas 4 teori. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan menurut Maslow. Teori ini dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti fisiologi, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam diri disebut intrinsik, sedangkan motivasi dipengaruhi oleh faktor luar yaitu ekstrinsik. Dan yang ketiga, teori harapan dan nilai atau expectancy value theory. Siswa termotivasi untuk belajar ketika mereka percaya bahwa mereka dapat berhasil atau harapan, dan ketika mereka menghargai tugas yang diberikan atau nilai. Dan yang terakhir yaitu teori motivasi diri atau teori determination theory, menekankan pentingnya akan kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 teori tersebut. Teori yang pertama yaitu teori motivasi Abraham Maslow atau hierarki kebutuhan. Abraham Maslow mencetuskan teori yang terkenal, yakni hierarki kebutuhan. Pandangan Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Adapun dalam memenuhi masing-masing kebutuhan tersebut akan dimulai dari kebutuhan yang paling rendah terlebih dahulu sebelum meningkatkan kebutuhannya yang paling tinggi. 5 kebutuhan yang dimaksud Maslow yaitu yang pertama kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman.
Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Setiap individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentan anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial atau rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan ini berada di aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seseorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Rasa cinta yang dimiliki oleh seorang individu sendiri memiliki dua jenis, yaitu de-love, deviancy, dan be-love atau being. Dan yang keempat yaitu kebutuhan mendapatkan penghargaan. Pada tingkat selanjutnya yaitu tingkat kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Dan harga diri di sini sendiri dibentuk menjadi dua, yaitu yang pertama bentuk menghargai diri sendiri, adanya kepercayaan kepada diri sendiri, meraih prestasi, menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan serta kompetensi yang mumpuni. Dan yang kedua yaitu bentuk penghargaan dari orang lain, mendapatkan status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapatkan apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian, dan dinilai baik oleh orang lain. Dan kebutuhan 5 yang dipaparkan oleh Maslow yaitu kebutuhan yang mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat dicapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka, seperti jika seorang individu adalah seorang musisi, maka seharusnya ia pergi bermusik. Jika ia adalah penari, maka ia harus menggerakkan tubuhnya. Dan jika ia adalah seorang pendidik, maka ia harus mencari seorang untuk dididik, dan masih banyak lagi. Dan teori motivasi kedua yaitu teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Jadi motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas tertentu karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri atau memberikan kepuasan untuk dirinya. Jenis motivasi ini dipengaruhi oleh ketertarikan atau kesenangan pada kegiatan tertentu. Beberapa kegiatan yang bisa menggambarkan motivasi intrinsik yaitu contohnya berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya, belajar hal baru karena menganggapnya sebagai sesuatu menarik, bermain game karena ingin menyelesaikan sebuah misi, dan masih banyak lagi. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini dapat berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Selain itu, melakukan suatu kegiatan yang dimaksud menghindari hukuman juga termasuk dari motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas bukan demi kepuasan dirinya sendiri, melainkan karena
berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalan atau menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin meningkatkan status sosial, membersihkan kamar agar tidak dimarahi orang tua, dan masih banyak lagi. Teori motivasi yang ketiga yaitu teori harapan dan nilai atau expectancy value theory. Siswa termotivasi untuk belajar ketika mereka percaya bahwa mereka dapat berhasil atau dalam kurung harapan, dan ketika mereka menghargai tugas yang diberikan atau nilai. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi siswa untuk belajar dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu harapan untuk sukses atau ekspektasi. Siswa akan termotivasi untuk terlibat dalam suatu tugas atau aktivitas jika mereka percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berhasil dalam tugas tersebut. Harapan ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, persepsi tentang kemampuan diri, dan pandangan tentang tingkat kesulitan tugas. Dan yang kedua yaitu tugas nilai atau value. Siswa juga akan lebih termotivasi jika mereka menganggap tugas tersebut bernilai atau penting. Nilai ini bisa datang dari berbagai sumber seperti manfaat langsung tugas, apakah tugas ini relevan dengan tujuan pribadi siswa, ketertarikan siswa terhadap tugas, atau relevansi tugas dengan masa depan mereka. Kedua faktor ini berinteraksi untuk menentukan sejauh mana siswa akan termotivasi dalam belajar. Misalnya, seorang siswa yang merasa mampu dan melihat tugas sebagai sesuatu yang penting dan menarik, cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai hasil yang baik. Dan teori yang terakhir yaitu teori motivasi diri atau self-determination theory atau biasa disingkat SDT. Teori motivasi diri adalah teori psikologi yang dikembangkan oleh Edward L. Deci dan Richard M. Ryan pada tahun 1985. Teori ini menekankan pentingnya 3 kebutuhan dasar psikologis, yaitu kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. Komponen utamanya yaitu yang pertama kompetensi. Kompetensi merujuk pada kebutuhan untuk merasa mampu dan efektif dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Individu merasa termotivasi ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, mengatasi tantangan, dan merasa bahwa mereka dapat mencapai hasil yang diinginkan. Kompetensi bukan hanya sekedar memiliki keterampilan atau pengetahuan, tetapi juga melibatkan keyakinan diri bahwa seseorang dapat berhasil dalam tugas tersebut. Yang kedua yaitu otonomi, mengacu pada kebutuhan untuk merasakan kebebasan dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan, serta mengarahkan tindakan sendiri tanpa tekanan eksternal. Individu merasa termotivasi ketika mereka memiliki kontrol atas tindakan dan pilihan mereka, bukan karena dipaksa atau dikendalikan orang lain. Otonomi sendiri tidak berarti bertindak sendirian atau dalam isolasi, tetapi lebih tentang memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan pribadi. Dan yang kompetensi yang terakhir yaitu keterhubungan. Keterhubungan adalah kebutuhan untuk merasakan ketertarikan emosional dengan orang lain, merasa diterima, dihargai, dan memiliki hubungan sosial yang mendalam. Ini melibatkan perasaan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas, serta memiliki hubungan yang saling mendukung dan penuh kepercayaan. Ketika individu merasa terhubung secara positif dengan orang lain, mereka cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam aktivitas kelompok dan mendukung tujuan bersama. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu aplikasi teori motivasi dalam pembelajaran. Poin pertama yaitu strategi untuk meningkatkan motivasi intrinsi siswa, seperti memberikan umpan balik positif, pengajaran yang relevan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Umpan balik positif mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar karena mereka merasakan dukungan untuk berkembang dan merasa diperhatikan oleh gurunya. Contoh umpan balik positif adalah saat siswa menyelesaikan tugas dengan baik, mereka layak mendapatkan pujian seperti luar biasa atau bagus sekali. Ganjaran yang relevan sangat penting dalam melibatkan pemilihan materi yang sesuai dengan
minat serta kebutuhan siswa. Ketika siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari berhubungan dengan kehidupan mereka, maka mereka akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Kemudian selanjutnya penggunaan reward dan penguatan positif untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran. Reward adalah ganjaran atau hadiah yang diberikan karena sesuatu telah dilakukan dengan baik dan benar. Reward adalah akibat yang diberikan sebagai imbalan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik dan benar dan memuaskan. Pemberian reward dalam aktivitas belajar di kelas bertujuan untuk menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar bagi siswa, juga mendorong semangat dan motivasi belajar siswa agar kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tidak menimbulkan kejenuhan pada siswa. Selanjutnya, mengembangkan tugas dan aktivitas belajar yang menantang namun dapat dicapai untuk meningkatkan harapan sukses siswa. Yang pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah menganalisis kemampuan dan minat siswa agar tugas yang diberikan dapat sesuai dengan kemampuan minat mereka. Kemudian pilih tugas yang menantang namun dapat dicapai. Tugas yang terlalu mudah mungkin tidak akan meningkatkan harapan sukses siswa, sedangkan tugas yang sedikit sulit dapat membuat mereka merasa tugas yang agak sulit, sangat sulit dapat membuat mereka merasa putus asa. Kita harus memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Juga kita sebagai guru harus memberikan dukungan yang cukup untuk memastikan siswa merasa mampu menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian integrasikan tugas dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan tugas dengan kehidupan sehari-hari dapat membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi ketika mereka melihat relevansi antara materi dan pengalaman nyata. Mereka lebih memahami manfaat belajar. Contoh nyata, berikan contoh nyata di kehidupan sehari-hari yang relevan dengan materi pembelajaran dengan proyek yang relevan. Berikan proyek yang relevan dengan minat siswa untuk meningkatkan motivasi mereka. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi di mana yang terakhir, materi terakhir adalah kritik terhadap motivasi pembelajaran. Di mana teori motivasi dalam pembelajaran telah memberikan banyak wawasan tentang bagaimana individu termotivasi untuk belajar. Namun, seperti hanya teori lainnya, teori motivasi juga memiliki keterbatasan dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Beberapa kritik utama terhadap teori motivasi dan pembelajaran adalah sebagai berikut, yang dimana poin pertama itu adalah kesulitan dalam mengukur motivasi secara akurat. Ya, mengukur motivasi secara akurat adalah tantangan besar dalam penelitian pendidikan, karena motivasi adalah konsep yang kompleks dan multidimensional. Nah, poin kedua itu perbedaan individu dalam respon terhadap motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Setiap individu memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi bagaimana mereka merespon motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga itu keterbatasan dalam memahami pengaruh faktor lingkungan dan sosial terhadap motivasi siswa. Motivasi siswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal yang kompleks, seperti dukungan dari keluarga, teman, guru, kondisi lingkungan belajar, dan dinamika sosial di dalam kelas. Mungkin itu saja, saya kembalikan.
Nah, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu motivasi belajar merupakan sesuatu yang dimiliki dan dibutuhkan oleh setiap orang agar kegiatan dan proses belajar dapat berjalan dengan lebih baik dan hasil yang berkualitas. Secara keseluruhan dari materi yang dijelaskan tadi, memahami motivasi siswa dan menggunakan teori motivasi dengan tepat dapat membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, produktif, dan mendorong pencapaian akademik yang lebih baik. Namun, penting bagi guru untuk selalu fleksibel dalam pendekatan mereka, mengingat kompleksitas motivasi dan variasi antar siswa. Nah, demikianlah dari pemaparan kami mengenai teori motivasi dalam pembelajaran. Semoga yang dijelaskan tadi dapat bermanfaat dan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.